Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Maret minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, segmen ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain, kalian bisa cek dulu teman-teman kebenarannya ya. Tapi gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord ya. Jadi kalau ada yang di Telegram atau apapun itu sudah dipastikan adalah penipuan, apalagi sampai nawarin investasi. So hati-hati kalian, jangan sampai kalian transfer, oke? Dan juga teman-teman, sedikit informasi untuk kelas coaching class batch 3 teman-teman ya. Itu adalah coaching class, itu adalah kelas di mana analisa teknikal secara konferensif akan diajarkan di kelas tersebut ya. Jadi gue bikin kelas seperti itu. Dan untuk sedikit informasi tentang mini coaching class batch ketiga, kita saksikan dulu sebentar video tentang mini coaching class batch yang ketiga. Nah, kemudian eksesif ini merupakan gejala awal dari. Ya teman-teman, yang tadi kalian lihat adalah cuplikan dari This is Daryl Mini Coaching Class batch yang kedua. Buat kalian yang belum tahu, This is Daryl Mini Coaching Class adalah program pembelajaran teknikal analisis yang komprehensif yang dilakukan selama 4 kali dalam 1 bulan yang bertujuan untuk membuat membernya menjadi trader yang mandiri. Nah teman-teman, sebentar lagi This is Daryl Mini Coaching Class batch yang ketiga akan segera dimulai pada tanggal 1 April 2021 dan pendaftarannya akan dibuka 4 Maret 2021. Tapi perlu diingat karena ini program komprehensif, jadi ini tidak wajib ya. Buat kalian yang mau belajar basicnya, kalian bisa belajar secara gratis di YouTube channel gue, This is Daryl YouTube channel. Untuk melihat apakah teman-teman yang sudah terbantu, kalian tinggal swipe aja karena di sana sudah ada beberapa testimoni dari mereka. Dan buat kalian yang benar-benar tertarik, kalian segera hubungi admin sekarang juga di nomor WA yang sudah ada di sini karena slotnya itu sangat terbatas, teman-teman. So, kalau tujuan kamu mau menjadi trader yang mandiri di saham, forex maupun kripto, sampai ketemu di This is Daryl Mini Coaching Class batch yang ketiga. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit informasi tentang mini coaching class batch yang ketiga. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian tinggal daftar aja, hubungi langsung WhatsApp-nya admin di nomor yang sudah ada di description ya, nomor WA. Kalian tinggal daftar, tinggal kontak adminnya dan kemudian kalian tinggal daftar melalui si admin tersebut. Oke? Nah, berbicara tentang IHSG minggu lalu teman-teman ya. Jadi IHSG ditutup di level 6.250-an teman-teman ya, yang mana kemarin itu sebenarnya di minggu kemarin dia sempat break di 6.300-nya ke atas, tapi tiba-tiba langsung di false break lagi ke bawah. Sekarang beradanya di level 6.250-an dan candlenya pun banyak rejection bearish-nya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kondisi ini lumayan mengkhawatirkan ya. Takutnya nanti IHSG malah tembus bullish channelnya, malah di break ke bawah dan itu malah membuat IHSG masih lari ke 6.100-an lagi. Tapi seperti apa lengkapnya dan juga saham-saham apa saja yang kira-kira bisa jadikan referensi serta saham-saham yang sudah kalian request juga nanti pasti kita akan bahas. Tapi seperti biasa kita akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan juga lebih berinteraksi dengan chart. So sekarang yuk kita ke monitor. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang yang kalian lihat di depan ini adalah charting tools menggunakan trading view teman-teman ya. Jadi trading view ini adalah charting tools buat kalian yang trading saham teman-teman ya. Ini bagus banget karena dia punya semua emiten lengkap sekali. Dan di sini juga tersedia versi gratisnya, kalian sudah bisa nyoba trading view di versi gratis. Dia bisa 3 indikator, bisa nampilin data chart seperti ini juga. Cuman kalau misalnya kalian butuh histori harga yang lebih jauh dan juga kalian butuh indikator lebih banyak, kalian bisa coba yang pro-nya. Itu cuma sekitar $15 per bulan. Kalian tinggal klik link di bawah itu untuk daftar trading view yang pro-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, di depan ini adalah chart dari indeks kita teman-teman ya, IHSG ya. Dan kemarin di minggu kemarin IHSG itu sempat ya teman-teman ya, sempat break 6.300-nya nih ke atas ya. Dan itu harusnya kalau misalnya dia di minggu ini bisa close di atas 6.300 ya, mungkin minggu depan akan lari ya. Cuman ternyata dia pada saat dia break 6.300 di hari Jumat kemarin, di hari Kamisnya dia malah dibanting lagi ke bawah dan hari Jumatnya close di level 6.258 ya. Dan di candle terakhirnya kalau misalnya kita lihat teman-teman, IHSG ini agak kurang bagus karena ini ada bearish rejection seperti ini ya. Walaupun dia sekarang mendekati area resistance supportnya teman-teman ya, di level kira-kira di level 6.200-an ya. Nah ini akan sangat berbahaya sekali kalau misalnya ini kan ada bullish channelnya yang minor ini teman-teman ya. Nah kalau misalnya dia break bullish channelnya seperti ini, dia bisa lari ke
nextnya itu di level sekitar 6.100 teman-teman ya. Jadi itu IHSG ke depannya kita berharap dia akan terhenti teman-teman di level 6.200, dia akan terhenti dan kemudian dia akan mantul lagi ke atas. Oke, tetapi kalau dilihat dari tendensinya seperti ini sekarang yang terjadi ya, IHSG kalau misalnya nanti hari Senin dia tidak bisa kembali ke atas level 6.300 ya, nanti selama minggu depan maksud saya ya, jadi kalau dia minggu depan tuh tidak bisa berada di atas level 6.300, maka dia tendensinya akan terus ke bawah ya. Jadi tugas IHSG untuk minggu depan adalah dia close di atas 6.300 dulu. Oke, itu untuk composite indeks kita ya. Jadi kalau selama dia di bawah ini tendensinya masih ke bawah nih teman-teman ya. Jadi harap diperhatikan level 6.200-nya IHSG ya. 6150 sampai 6200 IHSG ya, itu harus diperhatikan ya. Kalau misalnya dia break lagi, dia bisa ke level 6100-an seperti itu ya. Itu jadi range dari IHSG yang diperhatikan. Dapat level 6100 dari mana? Dari ini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini saya tarik trendline seperti ini ya. Nah, trendline-nya begitu ditarik seperti ini dia kenanya tuh di level 6100 teman-teman ya. Jadi di level 6100 dia bisa rebound seperti itu. 6050 sampai 6100 itu areanya IHSG untuk tertahan di level trendline-nya tadi ya, seperti itu. Oke. Itu untuk indeks kita IHSG ya. Jadi harap hati-hati untuk minggu depan buat teman-teman yang megang saham-saham penggerak IHSG itu diperhatikan ya, apakah ada pattern bearish-nya. Kalau misalnya ada pattern bearish-nya itu harap hati-hati. Oke. Nah, berikutnya teman-teman ya, sebelum gue bahas ke saham-saham yang bisa direkomendasikan minggu depan, gue akan bahas dulu yang kemarin udah gue bilang. Yang pertama itu ada DKFT ya. Nah, untuk DKFT ini sendiri ya, ini masih berada di di range kita gitu ya. Jadi ini masih belum kena cut loss, tetapi saran gue ini kan ada satu ibaratnya spinning tops atau doji seperti ini ya. Gue berharap Senin dia mantul. Kalau Senin dia bisa mantul ke atas, gue akan stay diam teman-teman ya. Gue nggak akan ngapa-ngapain. Tetapi kalau misalnya nanti Senin dia close di bawah low-nya si candle sekarang ya, yang which is itu harganya adalah sekitar 166, itu gue maka akan cut loss. Jadi kalau misalnya dia close di bawah 166, gue akan cut loss. Itu untuk DKFT-nya. Berikutnya ada yang namanya MDKA teman-teman ya. Nah, untuk MDKA ini ya dia sudah kena level cut loss-nya teman-teman ya. Sebenarnya ini belum di cut loss sih, karena dia kan close-nya masih di atas ya. Jadi kalau gua sih pribadi gua belum cut loss di sini si MDKA. Gua masih tunggu sampai dia benar-benar close di bawah level cut loss gua gitu ya. Jadi secara trend line-nya dia masih balik lagi ke atas ya. Jadi ini masih dia force break ke bawah sedikit, tapi dia balik lagi ke atas di channelnya dia yang bullish ini teman-teman, yang masih ya cenderungnya ke flat, cuman agak miring ke atas ya. Jadi kita bilang aja flat ya teman, flat channelnya seperti ini. Dan ini gue berharap ya secara price-nya pun ya, kalau misalnya kita lihat secara garis besarnya dia masih bullish sekali teman-teman, dia masih bullish ya. Dan kemudian dia di sini ada di area Quasimodo-nya teman-teman ya, di sini ya, karena ini menjadi true range-nya dia sebenarnya sekarang, dan dia menuju ke atas. So ini masih bisa banget buat si MDKA buat naik ya. Jadi kita masih menunggu aja berikut minggu depan tuh merupakan penentuan dari si DKFT dan juga MDKA tersebut. Oke. Nah, sekarang saham apa yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan? Yang pertama itu ada Antam teman-teman ya. Pertama ada Antam ya. Nah, Antam ini kenapa? Karena dia sudah di sini ada double top teman-teman ya, ada double top dan juga ada divergence, dan dia sekarang sudah down ya. Dan downnya ini dia sudah sampai ke level 1:1 dari headnya si double top ini ke necknya ya. Jadi saya copy paste, dia sudah berhenti di sini, dan kemudian di area sini juga terdapat area demand teman-teman ya. Terdapat area demand, dan di sini dia harganya sempat bereaksi ke atas ya. Dan kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih kecilnya ya, seperti H1 contohnya, dia ditutup dengan candle yang cukup bagus ya, sehingga ya ini menjadi harapan gue nanti hari Senin tuh dia bisa membal dulu ke atas ya. Minimal tuh membalnya ke 2800-an dulu gitu loh. Sehingga itu bisa menjadi target kita 2800. Dan ini untuk stop loss-nya kecil sekali ya, harus kecil aja. Jadi kalau misalnya let's say kalian entry di harga open sekarang ya, kalian cukup cut loss-nya itu di level 2000 sekitar 2200 2300 aja. Itu untuk cut loss kalian ya, 2300-an. Dan untuk TP-nya itu kalian bisa di 2800-an ya, dengan risk reward ratio 1 dibanding 3,3 ya. Jadi itu masih bagus sekali. Itu untuk Antamnya teman-teman ya. Berikutnya ya, itu ada Mika ya. Mika ini merupakan salah satu saya dapat inspirasi Mika ini dari salah satu member atau murid di
TID coaching class ya teman-teman ya. Dan setelah saya lihat ternyata memang bagus ya teman-teman ya. Di sini sudah ada salah satu syarat yaitu namanya FD divergence ya, yang kita belajar di mini coaching class batch yang kedua kemarin. Batch yang pertama ya, dari Pak Heri ya. Jadi ini dari salah satu member namanya Pak Heri, Mika ini saya lihat juga bagus ya. Secara Fibonya teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini Fibonya itu dia sudah kena di area reversal zone-nya di 0,618 ya, walaupun dia close-nya tuh di bawah sedikit, tapi di sini ada rejection ya. Ini tinggal kita lihat ya nanti hari Senin tuh dia bisa berbalik atau enggak ya. Dan di sini juga ada area demand teman-teman ya, kalau misalnya kalian perhatikan ya, di sini ada harga mengumpul ya, kita ambil dari hal sebelah sini ya. Di sini juga ada weak rejection-nya seperti itu. Jadi ya saya berharap nanti dia bisa naik ke atas ya. Untuk targetnya kita stay dulu sampai di level di sini teman-teman ya, di level 3090 ya. 3090 sampai 3100 itu menjadi target pertama kita ya. Dan untuk cut loss itu kita bisa level di 2600-an, di 2590-an ya. Itu untuk cut loss-nya si Mika seperti itu. Oke. Secara price-nya juga dia masih bikin higher high terus ya, dan dia bikin sekarang lagi mau bikin higher low, jadi dia masih ada tendensi untuk up sekali lagi, walaupun dia nanti pas up itu belum tentu dia bisa bikin higher high lagi gitu ya. Seenggaknya dia masih ada ruang, ada range untuk dia naik ya. Jadi kalau misalnya kalian entry di sini ya, targetnya di sebelah sini 12% dan stop loss-nya di sini sekitar 5% ya. Jadi risk reward ratio 1/2,69 ini menjadi sangat bagus juga untuk si Mika. Oke. Nah, itu adalah kedua referensi yang bisa kalian tradingkan ya. Sekarang gue mau bahas tentang apa yang sudah kalian request teman-teman ya, baik itu di grup trading ya, di Discord maupun di komen di bawah ya. Yang pertama itu ada ITMG teman-teman ya, ITMG. Nah, untuk ITMG ini sendiri juga agak berbahaya karena dia sudah bermain di support dari area demand-nya teman-teman ya, dan dia akan jebol. Kalau jebol ini bisa ke level di bawahnya lagi teman-teman, yaitu di level 10.500, yaitu untuk targetnya si ITMG. Jadi kalau misalnya untuk ITMG ya ditahan dulu teman-teman ya, tunggu sampai dia ada konfirmasi yang benar-benar bagus yang menunjukkan dia tuh bakal reverse ke atas. Sedangkan kalau yang sekarang terjadi kan teman-teman ya, ini candlenya masih bearish seperti ini ya, dan ini belum ada tanda-tanda untuk reverse ke atas gitu loh. Jadi kita diamin dulu, stay away dulu dari ITMG, tunggu sampai dia ada tanda reverse ya. Kalau misalnya ini jebol ya, mungkin dia akan menyambut ke 10.500 tadi yang saya bilang ya. Dia sekarang nutupin gap kecil di antara yang ada di level 10.650-an. Itu bisa ditutup dulu gapnya gitu ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya, itu untuk ITMG. Jadi jangan dipaksa dulu, kita tunggu dulu aja, untuk wait and see dulu untuk ITMG ya. Berikutnya ada Friend teman-teman. Nah, Friend ini untuk chartnya sangat bagus sekali ya. Dia ada false break di daily-nya ya. Dia false break di level 60 ini ya. Dia sempat turun sampai ke 52 bahkan sampai ke 51, tapi dia segera dinaikkan dan dia akhirnya bisa menembus ke atas dan di retest ke bawah. Supportnya ini sangat respect sekali dan dia akhirnya terbang ke atas teman-teman. Sekarang berada di level 87 ya. Kalau misalnya kita lihat di sini juga banyak banyak unfilled ordernya teman-teman ya, di sini di level sebelah sini, dan ini menunjukkan bahwa tekanan bullishnya masih kuat ya. Jadi kalau Friend ini kalian mau entry, kalian silahkan bisa entry ya, tetapi dijaga ya kondisinya. Kalau misalnya kalian entry maksa sekarang gitu ya, terus kemudian kalian mau stop loss ya, kalian stop lossnya tuh harus di bawah teman-teman, harus di level minimal di level 70 78 lah. Itu udah paling bagus sekali untuk entry untuk stop loss. Dan untuk targetnya seperti biasa, target saya tuh masih di yang dulu teman-teman, di angka 100 ya teman-teman ya, 100. Tapi kalau di angka 100 ini sangat ngepas banget ya, 1/1,5 ya dia punya risk reward rasionya. Jadi kalian bisa perhitungkan sendiri itu untuk Friend ya. Seperti itu untuk Friend. Berikutnya ada INKP. Nah, INKP ini juga sebentar lagi teman-teman ya, kalian lihat ya, dia akan turun. Kalau misalnya mau dijagain, INKP itu ada di level 10.375 sampai di level 10.500 teman-teman. Itu adalah area yang patut kalian jaga ya, 10.375 sampai 10.500 ya. Itu adalah level yang kalian jaga. Jadi kalau misalnya kalian mau entry si NKP ya, tunggu di level itu aja, karena sekarang dia secara price-nya juga sudah break ya, sudah break trend line-nya seperti ini, dan dia sudah bearish-nya sudah mulai jalan ya. Jalannya itu sampai mana ya, sampai level 10.500 tadi seperti itu. Itu untuk INKP. Berikutnya ada UNTR.
UNTR juga sama teman-teman ya, dia sudah break ya di area sini ya, area support minornya dia sudah di break dan sekarang berjalan menuju kemana? Menuju ke support di bawahnya teman-teman ya di sini. Kalau misalnya kalian mau entry ya tunggu di 20.300 sampai 21.000 itu range kalian untuk entry si UNTR yang paling bagus ya di situ. Kalau sekarang terlalu risky karena di harga sudah bergerak turun ya. Kalau misalnya kita paksa masuk sekarang nanti di bawah turun kita bisa ke drawdownnya cukup lumayan. Itu untuk UNTR, oke. Berikutnya untuk SRIL. Nah, SRIL ini cukup bagus teman-teman ya. Dia sampai ke unfilled ordernya, area unfilled order ini sebelah sini ya. Dan dia sekarang ada engulfing candle teman-teman ya. Nanti kita lihat nanti hari Senin apakah dia bisa bikin swing engulfingnya jadi. Kalau misal jadi kalian bisa entry teman-teman ya di engulfing sini. Stop loss cukup di bawah engulfing dan targetnya cukup di 270 ya atau di high-nya ya. Jadi entry-nya di 230 teman-teman ya. Sorry, entry-nya dia sekitar di 232 ya. Kemudian stop loss-nya di 220, terus kemudian TP-nya di 270 itu untuk si SRIL ya. Itu kira-kira yang bagusnya seperti itu. Berikutnya ada kota teman-teman ya. Nah, untuk kota ini sendiri ya, secara price action-nya juga dia masih sangat bagus. Di sini dia ada base kecil dan base-nya sudah di break ya, kemungkinan besar nanti kota tuh hasilnya akan naik nih teman-teman ya. Akan masih naik. Kalau misalnya kalian mau entry kota ya kalian cukup stop loss-nya pendek aja karena ini benar-benar saham-saham yang benar-benar range-nya tuh harus main pendek. Jadi stop loss-nya cukup 3,85 atau sekitar 4% ya. Untuk targetnya kita bisa pakai atau bisa menggunakan trendline seperti ini ya. Atau bahkan kita bisa menggunakan Fibo seperti ini, kita incer di 1272-nya yaitu di level 910 yaitu untuk si kota, targetnya kota ya. Jadi ini bagus sekali, risk reward ratio 1/4,3 ya. Kita stop loss-nya cuma 3% tapi TP-nya bisa 16%. Ya ini menarik sih. Mungkin nanti kalau misalnya hari Senin dia di openingnya dia bagus, saya akan ambil juga nih si kota ini ya. Oke, itu untuk si kota. Berikutnya ada LPPF. Nah, untuk LPPF sendiri ya, dia sudah berada di sudah mau kena di area buy-nya kita ya, di harga 1235. Jadi kalau misalnya kalian mau buy ya, itu range-nya boleh sih ya. Kalau misalnya kalian mau beli di area sini ya, dari 1235 sampai 1265 itu menjadi area buy-nya. Ya kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya, ini ada divergence memang ya, bearish divergence ya, ini yang agak mengkhawatirkan. Tetapi selama dia belum tembus level 1235 divergence-nya masih bisa gagal ya. Tapi kalau misalnya dia sudah tembus itu harap dibuang karena bearish divergence-nya jadi gitu ya. Jadi itu agak berbahaya, bisa jadi dia ke bawah. Ya bawahnya tuh bisa sampai ke level 1110 tadi yang saya bilang kemarin. Oke. Itu untuk si LPPF. Berikutnya ada TOTL. Nah, untuk total Bangun Persada dia membuat lower low di sini ya, dan sekarang dia bikin lower high juga dan targetnya dia akan terus ke bawah, teman-teman. Jadi ini untuk si total ini harap dijauhi dulu, teman-teman ya. Maksudnya jangan jangan terlalu diambil posisi dulu. Kalau misalnya kalian mau cicil ya, kalian bisa cicil mulai dari level 320 sampai 330 itu baru bisa cicil pertama ya, kemudian cicil kedua itu berada next level di 300, kalian bisa averaging lagi seperti itu. Tapi untuk sekarang ketinggian 352 masih bisa turun sekitar hampir 10% lagi ke bawah, teman-teman ya. Jadi tinggal tunggu aja, sabar sebentar. Itu untuk TOTL. Berikutnya ada PPRO. Nah, untuk PPRO ini sendiri ya, ini sebenarnya di area sini teman-teman ya, di area 71 sampai 76 itu sudah menjadi buy area yang bagus ya. Kenapa? Karena di area tersebut dia mantul dan sekarang dia bikin higher high sebenarnya. Dan sekarang dia lagi mencoba untuk bikin higher low ya, tetapi dia gagal karena ini low-nya ternyata bisa lebih rendah juga dari ini sedikit. Tapi itu nggak apa-apa. Ya itu yang membuat kalau misalnya dia masuk ke area buy yaitu dari 70 sampai 75 lah ya. Kalau kita ambil tengahnya di 73 teman-teman ya. Kalau dia sampai masuk 73 itu kemungkinan besar dia rebound ke atas itu besar sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian entry di 73 seperti ini, kalian bisa TP di area sini teman-teman ya, dan kalian bisa cut loss di bawah. Di sini teman-teman ya, di level 69. Jadi risk reward rasionya 1/3,25. TP-nya itu sekitar 17% dan juga SL-nya sekitar 5%. Di harga 69, SL-nya, TP-nya di 86 dan entry-nya di 73-an. Seperti itu untuk PPRO. Berikutnya ada AGII. AGI teman-teman ya. Nah, AGI ini Aneka Gas Industri dia ya. Ini juga grafiknya secara chartnya juga dia kurang oke karena dia bikin lower high seperti ini dan dia mencoba bikin lower low
lower low sekarang, dan dia lagi ketahan di area supportnya ya. Ini kalau misalnya nanti Senin dia bikin swing low ke atas, ini bisa jadi untuk buy ya, ini bisa jadi untuk buy. Tetapi kalau misalnya nanti Senin dia tembus ke bawah langsung, teman-teman, pas pembukaan itu mendingan dibuang aja ya. Ini sekarang secara Bollinger Band dia juga bikin squeezing seperti ini, teman-teman ya. Ini artinya volatility-nya mulai turun, dan itu merupakan merupakan acuan kita untuk masuk ke market ya. Karena kalau misalnya kita masuk market itu pada saat Bollinger Band-nya lagi rendah volatility-nya, itu nanti pas meledak ya kita tinggal lihat aja dia meledaknya ke atas atau ke bawah. Kalau dari chartnya seperti ini, saya sih feelingnya ini ke bawah, teman-teman ya. Menurut saya itu akan ke bawah sampai kemana? Sampai ke level demand di bawah sini ya, di level 920 sampai ke 1000. Itu untuk si AGI. Oke. Berikutnya ada ACST. Nah, ACST ini juga sama ya, dia sudah bikin ngeform yang namanya reversal pattern ini ya, yang V seperti ini. Dia bikin lower low juga, dia bikin lower high sekarang, dan dia mau bikin lower low. Nah, target pertama untuk kalian mau buy ya, kalau misalnya untuk si si ACST ini di 328, yaitu yang mana itu adalah di low-nya dia ya. Tapi ingat ya, kalau misalnya kita entry seperti ini kan spekulasi ya, kita harus benar-benar strict sekali ya sama stop loss-nya. Jadi kalau stop loss-nya sudah sampai ke 318 atau di bawah low-nya dia, itu langsung dibuang aja, jangan ditahan-tahan lagi ya. Itu untuk ACST seperti itu. Jadi intinya tetap wait and see sampai dia ke level 328 ya, baru nanti kita lihat apakah reaksinya gimana di 328, apakah dia bikin swing ya, apakah dia muncul pattern di situ atau enggak. Itu kita nanti bisa cek lebih lanjutnya seperti apa ya. Berikutnya ada Harum. Nah, Harum ini juga sama, teman-teman ya. Ini sektor mining lagi dijor abis-abisan, lagi diguyur abis-abisannya. Antam, Harum semuanya lagi diguyur, tapi semuanya sudah mendekati area buy zone-nya ya. Kalau contohnya seperti Harum ini di 4850 sampai 5250 itu masuk ke area buy-nya. Jadi nanti kalau dia masuk ke area sini dan dia bikin reversal pattern, candle pattern tentunya, antara itu engulfing ya, doji segala macam, itu kita bisa perhatikan ya Harum. Jadi sebentar lagi 4850 sampai 5250 itu untuk Harum. Mungkin minggu depan kita bisa cek lagi Harum ini seperti apa. Oke. Nah, nextnya XCL. Ini salah satu sektor telco, teman-teman ya. Nah, untuk XCL ini sudah mau menunjukkan kompresi, teman-teman ya. Kompresi seperti ini dia artinya adalah sebentar lagi dia ada pattern untuk pembalikan arah ya. Kalau misalnya seperti ini kita tinggal tandain aja dia gimana, dia punya trend line-nya seperti apa ya. Kalau misalnya seperti ini saya gambarin. Nah, ini paling mudahnya teman-teman ya, kalau misalnya gambar trend line seperti ini kita tinggal lihat aja yang mana yang kira-kira tuh nanti dia bisa di break, teman-teman ya, level mana yang bisa di break. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini trend line-nya contohnya ya, ini dia sudah di break ke atas, tapi kalau saya lebih valid dengan menggunakan moving average ya. Jadi kalau di sini kalau misalnya saya nyalain moving average-nya, nah dia masih di bawah moving average, tunggu sampai dia bermain di atas moving average. Ya, itu baru aman sekali untuk si Excel. Tapi kalau misalnya kalian mau spekulasi, teman-teman ya, ini kalian tinggal garisin aja nilai pivot pointnya di tengah sini ya. Dan ini menjadi area yang paling bagus, yaitu adalah di 2080-an. Itu kalian untuk buy itu di 2080 untuk si Excel. Tunggu di area tersebut, kemungkinan besar dia akan up ya. Kalau misalnya dari candlenya hari Senin nanti dia bisa 2080, ini akan terjadi bullish divergence, dan itu menjadi konfirmasi yang bagus juga untuk XCL. Berikutnya ada BMRI Mandiri. Nah, untuk Mandiri ini sendiri ya, dia sudah bikin seperti ini. Dia bikin head and shoulder tapi yang sifatnya tuh descending seperti ini ya. Nah, sekarang dia ngeform right shouldernya sudah ngeform ke bawah ya. Kita tinggal tunggu aja apakah dia benar-benar bisa ke bawah atau nanti dia ketahan di sini ya, di level ini, teman-teman ya. Ini bisa menjadi level tahanannya dia di 6450 ya. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas 6450. Kalau misalnya dia bisa bertahan, dia bakal up ke atas, dan ini head and shoulder descendingnya gagal. Tapi kalau misalnya dia gagal ke bawah terus-terusan, dia kemungkinan besar ini jadi nih ya, dia punya descending head and shouldernya, dan kemudian dia bisa lari ke bawah ke level 5000-an lagi nih, 5500 mungkin ya, sampai sana gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita hitung secara targetnya si head and shoulder ini kan kita 1:1 seperti ini ya. Ini bisa gawat efeknya ya. Bahkan bisa kalau misalnya targetnya bisa ke 4875 ya. Cuman itu tentu prosesnya harus panjang ya, teman-teman ya. Nggak bisa sekali jalan seperti itu. Itu untuk BMRI. Jadi kita berharap dia bertahan di atas level 6450. Itu untuk BMRI-nya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk sebentar teman-teman ya. Ini gue lihat dulu, gue cek. Oh sorry, bukan 6450 teman-teman, tapi 6350. Sorry, untuk BMRI itu 6350, gue salah lihat nih ya.
Jadi BMRI sekali lagi kita tunggu dia sampai bertahan di atas 6350. Kalau dia masih di atas 6350 berarti masih aman. Oke. Nextnya ada Inco. Nah, Inco ini sama ya nasibnya seperti Antam, teman-teman ya. Dia sudah mau dekat area buy-nya di 5000 ya kalau si Inco ini. Jadi kalau misalnya dia masuk 5000 kalian bisa mulai untuk averaging ya, untuk apa? Untuk masuk, teman-teman. Bedanya sama Antam, kalau Antam itu ada tendensi untuk bikin penan, bullish penan teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya Inco ini dia tendensinya tuh untuk bikin flag aja teman-teman, flag biasa ya. Jadi sama-sama bergerak di bidang yang sama dengan Antam ya. Jadi ini fokusnya ke nickel. Tetapi ya kita tahu ya di sini banyak gap juga ya. Di sini sudah 1 gap, 2 gap, dan kalau misalnya sampai terjadi gap ketiga itu namanya reversal gap seperti itu, exhaust gap ya teman-teman. Itu kemungkinan harga akan kembali ke atas, dan kalau dia bentrok dengan 5000-nya level demand ya, kemungkinan kenaikannya akan kencang, dia bisa balik ke 5850 lagi. Jadi Inco itu sudah masuk ke area buy di 5000, kalian bisa buy. Stop lossnya tuh di 4700, targetnya itu kalian bisa incer di level 6300-an teman-teman ya, 6275 sampai 6300. Itu untuk si Inco. Oke, yang terakhir teman-teman itu ada Ekat. Nah, Eka Dharma ya, secara price ya teman-teman ya, secara price-nya dia masih konsolidasi teman-teman ya, dan ini konsolidasinya cukup sehat ya. Dia masih respect sama area-area support pentingnya di level sini ya, di level kira-kira di level 1165 dia masih respect. Menurut volumenya juga dia belum ada yang istimewa teman-temannya, dia masih bergerak ranging. Dan ini menurut saya kalau misalnya kalian mau beli saham-saham seperti ini, kalian tinggal pakai klasik support resistance aja ya. Kalau dia nyentuh support ya, kalian lihat apakah dia oversold di area supportnya. Kalau oversold kalian beli. Kalau misalnya dia naik sampai di sini, sampai range atasnya yang mana itu di level sini teman-teman kurang lebih ya, ini kalian lihat apakah dia ada overbought. Kalau overbought, barang yang sudah kalian beli di bawah kalian buang di atas, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian, contohnya yang sekarang ya, ini dia tendensinya masih mau ke bawah, jadi kita tunggu sampai dia kena ke 1165-nya. Terus untuk targetnya sendiri ya, kalau misalnya kita mau beli misalnya di sini ya, kan stop lossnya otomatis di bawah ini ya, di bawah level dia. Nah, targetnya itu di atas seperti ini ya. Jadi risk reward ratio 1/2 nih ya, ini masih oke sebenarnya buat trading kan si Ekat ini. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah view gua tentang saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Ini bukan rekomendasi, gue bukan investment advisor, gue bukan stock expert atau apapun. Jadi ini hanya referensi aja teman-teman. Kalau misalnya kalian setuju, kalian harus sesuaikan dengan money management kalian, dan juga tentunya sesuaikan dengan profil resiko kalian masing-masing. Oke. Nah, mungkin segini aja yang bisa gue sharing teman-teman. Semoga sekali lagi bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah jelasin saham-saham yang kalian request, semuanya sudah gue bahas juga. Dan juga gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik di tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, apalagi menawarkan investasi, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipu, so jangan transfer. Dan sekali lagi buat kalian tertarik untuk join di This is Daryl mini coaching class batch yang ketiga, kalian bisa langsung WA admin ya sekarang juga, karena slotnya itu terbatas hanya untuk 70 orang teman-teman. Jadi kalian bisa langsung daftar melalui admin. Oke? Dan juga buat kalian yang merasa channel ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini, dan juga kalian bisa bantu like video ini, dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun ya, tentang saham, tentang materi yang mau gue bahas ke depannya, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.